Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Salomo berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, Pengkhotbah 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara, waktu itu adalah sesuatu yang orang rasa tidak pernah cukup. Namun, orang itu menghabiskan waktu itu dengan sangat mudahnya. Ada seseorang berkata begini bahwa waktu itu gratis, tetapi nilainya itu sangat berharga. Saudara tidak bisa memiliki waktu, tetapi saudara hanya dapat menggunakan waktu. Saudara tidak bisa menyimpan waktu, tetapi saudara hanya bisa menghabiskan waktu. Ketika saudara itu kehilangan waktu, maka saudara tidak bisa mendapatkannya kembali, atau saudara tidak bisa memutar kembali waktu yang sudah lewat atau waktu yang sudah hilang. Saudara-saudara, lalu apa arti waktu di dalam Perjanjian Baru? Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata waktu itu ada arti yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah kronos. Kronos itu memang waktu, atau kronos itu adalah kalender di dalam tanggalan di dalam kalender kita. Kronos itu adalah waktu dari detik, menit, kemudian sampai jam. Kronos itu adalah waktu yang menunjuk pada kita saat ini. Apabila saudara saat ini hadir di dalam pertemuan Jemaat BIC Sydney, saat ini kita mengalami kronos. Pemazmur berdoa seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari itu berarti mengevaluasi kualitas waktu yang kita peroleh untuk kita habiskan dan kita gunakan. Kita tidak hanya mempertimbangkan kita itu mau pergi kemana, tapi kita juga bagaimana menghabiskannya, bagaimana, mengapa, begitu ya. Di dalam Mazmur 39 ayat 4 dan 6, itu juga dikatakan bahwa waktu itu sangat singkat. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita itu harus menggunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan melalui bidang apa yang kita lakukan, melalui untuk memuliakan Tuhan dengan aktivitas yang kita lakukan. Waktu itu juga seperti ini, saudara-saudara. Ketika seseorang meninggal itu di dalam batu nisan itu ada tulisan waktu, yaitu kronos itu kronos ya. Tanggal lahir sekian, kemudian wafat sekian. Nah, itu adalah kronos. Kemudian waktu di dalam kitab Perjanjian Baru itu yang kedua itu adalah aion. Ini waktu yang menunjuk pada waktu zaman, di mana waktu itu selama-lamanya. Contoh di dalam penggunaan kata aion itu di dalam Injil Markus ayat pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seseorang itu menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Juga di dalam Matius 28 ayat 20.
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kemudian waktu yang ketiga itu adalah kairos. Kalau mau belajar definisi maksud saya, kairos itu sederhananya itu adalah good opportunity atau window opportunity atau good time. Maksud saya God's time. Kairos itu adalah sebuah sebuah kesempatan. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Amin. Allah itu mempunyai jam kairos yang selalu berdetak untuk setiap kita. Engkau itu harus hidup di dalam kairos itu. Tetapi engkau tidak bisa mengendalikan waktu itu. Karena apa? Kairos itu adalah miliknya Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kairos itu ada yang ada yang bersifat positif, tapi ada juga yang bersifat negatif. Nanti saya akan menjelaskan satu demi satu ya. Saudara-saudara, jadi ada beberapa contoh di dalam Alkitab itu tentang kairos. Yang pertama, puncak dari kairos itu adalah puncak eskatologi dalam Alkitab. Puncak eskatologi dari kairos di dalam Alkitab itu adalah ketika Tuhan Yesus yang dia itu adalah Allah yang besar, yang transenden, mau berinkarnasi untuk menjadi sama dengan manusia kita ciptaannya, sehingga Allah yang jauh itu akhirnya menjadi Allah yang dekat dengan manusia atau imanen. Yesus itu datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan itu digenapi dengan cara apa? Yesus itu mengajar. Yesus itu menderita. Yesus itu berjalan di Golgota, kemudian mati. Dan pada hari yang ketiga itu dia naik ke surga. Itu adalah the best kairos. Kemudian contoh kairos yang kedua itu saudara bisa membacanya di dalam Roma 5 ayat 6 dan Efesus 1 ayat 10. Tuhan Yesus itu mati untuk orang fasik pada waktu yang tepat. Amin. Melalui kematian Kristus di kayu salib, karakter waktu dan karakter sejarah itu sudah berubah. Artinya apa? Semua nubuatan tentang Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah digenapi. Kairos itu sudah lengkap. Artinya apa? Semenjak Yesus itu mati, maka orang-orang pilihan itu hidup di dalam waktu yang berkenan dan hidup di dalam kelayakan Allah. Kita itu layak di hadapan Tuhan. Hidup di dalam waktunya Tuhan. Hidup di dalam kairosnya Tuhan. Amin. Kedua, semenjak Yesus mati, maka orang-orang pilihan itu harus menghidupi keselamatan di dalam Kristus. Amin. Hidup dalam keselamatan Yesus. Amin. Amin. Kemudian contoh yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nanti saya akan menjelaskannya lebih lanjut ya. Rasul Paulus memberikan nasihat agar kita itu sebagai orang percaya itu harus berhati-hati di dalam hidup kita.
di dalam menjalani kehidupan ini, izinkanlah Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu bekerja untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita tidak mengambil keputusan yang salah serta fatal. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa pergunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah membuang-buang waktu. Saudara dan saya itu adalah orang-orang pilihan. Dan saya percaya, Yesus memilih saya dan saudara untuk diselamatkan itu karena kita itu orang-orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu, Amin. hiduplah dengan bijaksana di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, contoh kairos yang sangat negatif. Saudara bisa melihat kasus Esau. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian ya, tapi saya ingin mengambilnya itu di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakannya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu itu saya membaca buku tentang Yakub. Buku ini ditulis oleh Eli Zolerkin. Saya lagi senang membaca buku-bukunya Eli Zolerkin ini karena memang dia itu ketika menulis sebuah buku dia itu akan menerangkan kata demi kata. Jadi kita sangat mengerti itu ya. Kita sangat gampang untuk memahami tentang yang saya baca itu tentang Yakub. Di situ dikatakan bahwa bagaimana detik-detik Esau itu menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya karena sepiring makanan. Tapi ini juga karena memang campur tangan dari ibu mereka yaitu Ribka, di mana Ribka itu mengambil opportunity agar hak kesulungannya itu hak kesulungan anak Ishak itu jatuh kepada Yakub. Jadi itu antara kong kali kong antara Yakub dengan mamanya. Dan tapi memang sebelumnya saudara-saudara, Tuhan itu di dalam ketetapannya Tuhan sudah memberikan firman kepada Ribka bahwa anakmu yang kedua itu akan menjadi lebih besar. Anakmu yang kecil itu akan diberkati, anakmu yang kecil itu akan menjadi pemimpin, padahal dia anak yang kedua lahir karena mereka itu kan kembarkan Esau dengan Yakub. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Kristus, saat itulah Esau kehilangan kairos. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah tetapkan itu. Dia menangis, dia marah, jengkel dengan Yakub. Aku akan membunuh Yakub, aku akan pokoknya dendam sekali kepada Yakub. Tapi waktu itu tidak bisa diputar. Karena apa? Karena Ishak sudah memberkati Yakub. Hak kesulungan sudah ada di dalam Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan ini hanya sementara. Suatu saat kita akan yang namanya meninggal itu kita akan menghadapi yang orang meninggal itu. Kita tidak tahu kapan kronos kita itu akan berakhir di dunia ini. Mungkin
tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, mari pergunakan kairos di dalam kronos. Sekali lagi saya mau tegaskan ini. Mari kita pergunakan kairos di dalam kronos. Dalam satu hari kita mempunyai kronos itu 24 jam. Kita harus berhati-hati mempergunakannya. Saya tahu bahwa engkau mempunyai aktivitas sehari-hari. Mungkin engkau mempunyai pekerjaan, engkau mempunyai bisnis. Tapi lakukan itu. Engkau dalam satu hari itu pergunakanlah semaksimal mungkin kemanusiaan saudara. Tetapi dalam satu hari itu pergunakanlah juga semaksimal mungkin juga kehidupan spiritual saudara, sehingga antara kehidupan kemanusiaan dan kehidupan spiritual saudara itu dalam satu hari itu harus berjalan beriringan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menekankan sound doktrin di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini. Pak Pendeta Wanda akan membukakannya. Saya akan membacakannya ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini, Rasul Paulus sedang berbicara mengenai bagian praktis. Saudara dan saya itu harus mengingat tesis dari BIC dan ITS. Apa tesis itu? Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang sehat akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Saudara-saudara, setelah Rasul Paulus itu mengajar sound doktrin kepada jemaat di Efesus, maka Rasul Paulus itu mengharapkan agar praktek beriman yang sehat itu muncul. Bukan hanya bagi jemaat di Efesus, tapi juga bagi saya, bagi saudara, juga bagi orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini. Yang pertama, bahwa kita harus terus-menerus untuk memperhatikan cara hidup kita. Amin. Kita sudah mempunyai ajaran yang sehat. Kita sudah tahu ajaran yang sehat. Maka ajaran yang sehat itu harus menjadi refleksi praktek hidup kita. Amin. Hidup kita itu harus berubah, saudara-saudara. Ketika engkau sudah belajar, ketika engkau sudah tahu, maka praktek itu harus berubah. Orang yang berada di dalam sound doktrin, maka kehidupannya itu adalah hidup yang arif dan bijaksana. Amin. Jadi tidak ada orang yang belajar sound doktrin tetapi hidupnya itu masih bebal. Hidupnya itu masih terus-menerus untuk mempertahankan sikap yang salah. Praktek hidup kita itu harus mengalami praktek hidup yang benar. Amin. Kemudian yang kedua, kita itu harus terus-menerus hidup di dalam kairos, di dalam waktunya Tuhan, di dalam opportunity yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Orang yang sudah mengenal ajaran yang sehat itu adalah orang yang hidup di dalam kesempatan dan kemungkinan Allah. Mudah sekali ya kita ini hidup secara serampangan, secara membabi buta. Karena apa? Karena hari-hari yang kita jalani saat ini, saudara-saudara, hari-hari yang sangat jahat. Dan hari-hari yang jahat ini akan menghilangkan segala kesempatan dan kemungkinan dari Allah. Kita akan mudah sekali untuk digoda sehingga menjauhi segala kemungkinan dan kesempatan yang sudah Allah sediakan. Bagaimana mungkin kita bisa mempergunakan segala kesempatan Allah, waktu Allah, apabila kita sendiri tidak mengenal prioritas Allah? Jadi saudara-saudara, setiap orang yang ingin hidup di dalam kairos Allah itu harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Amin. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi Pendeta Wanda di khotbah di BICN sudah mengatakan menjahit pikiran, merubah pikiran. Agar kita itu selalu menerima ajaran yang sehat di dalam kehidupan kita. Kita itu adalah manusia bodoh, saudara-saudara. Allah itu mau kita itu belajar dari ajaran Kristus, yaitu sound doctrine. Oleh karena kita ini bodoh, maka kita membutuhkan ajaran yang sehat, yaitu sound doctrine. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan 3 hal yang praktis. Yang pertama itu jangan hidup serampangan. Yang kedua, jangan membuang kairosnya Allah. Yang ketiga, jangan kita itu tidak tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa ajaran yang sehat, sound doctrine itu membuat orang itu hidup bijaksana. Sehingga praktek hidupnya akan menjadi benar. Praktek hidupnya akan menjadi sehat. Dan praktek hidupnya akan menjadi excellent. Amin. Saya menyerahkan kepada Pendeta Wanda.